Dalam mengelola usaha yang baik, perusahaan tidak hanya mengembangkan produk yang lebih baik dan pemasaran yang efektif saja, akan tetapi perusahaan juga harus memperhatikan sistem pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Pemasaran yang baik dituntut untuk lebih memperhatikan, mengenal, dan dapat memuaskan keinginan serta kebutuhan konsumen agar dapat bersaing dengan perusahaan yang lainnya. Konsumen bukan hanya pelanggan saja, akan tetapi karyawan merupakan konsumen juga yang harus dipenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, perusahaan harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan konsumen, baik internal maupun eksternal. Perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan konsumennya akan mampu berkelanjutan dalam menjalankan usahanya. Hal ini berlaku untuk perusahaan yang menghasilkan sebuah produk maupun jasa. Saat ini sektor jasa memegang peranan vital dalam perekonomian suatu negara. Pentingnya sektor jasa bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara mengharuskan perusahaan jasa untuk lebih selalu meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Kualitas pelayanan merupakan tiket untuk masuk ke dalam persaingan industri jasa yang sangat kompetitif agar bisa survive. Kualitas yang excellent akan menentukan tingkat loyalitas konsumennya pada bidang jasa. Kualitas sangat dibutuhkan oleh kinerja karyawan. Karena itu, perusahaan perlu mengetahui sejauh mana para karyawannya berkontribusi juga bagi perusahaan. Apa saja yang telah dilakukan para karyawan untuk memajukan perusahaan dan apakah kontribusi yang diberikan perusahaan baik terhadap para karyawan. Hal ini penting agar tercapainya jika perusahaan merasa puas dengan pelayanan suatu organisasi terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Perhatian perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan karyawannya merupakan pelaksanaan internal marketing. Internal marketing dapat menciptakan nilai yang superior bagi eksternal marketing melalui kinerja marketing yang baik. Oleh karena itu, aktivitas marketing dalam suatu perusahaan akan menentukan kinerja marketing suatu perusahaan. Internal marketing di sini adalah memerlukan karyawan yang baik sehingga mereka dapat melayani konsumen dengan baik. Dan ini akan mempengaruhi perilaku konsumen untuk terus menggunakan produk atau jasa dari perusahaan karena merasa puas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang peranan internal marketing dalam kaitannya dengan kinerja pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kajian teoritis dari pelaksanaan internal marketing dalam meningkatkan kinerja marketing suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah bersifat eksploratif karena hanya sebatas menjelaskan dari kajian teori dari variabel yang dianalisis. Yang pertama, penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tanpa dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala, dan keadaan. Selanjutnya, studi eksploratif dilakukan untuk memahami dengan lebih baik sifat masalah ketika sejumlah fakta diketahui, tetapi diperlukan lebih banyak informasi untuk menyusun kerangka teoritis. Pada perusahaan jasa, peran karyawan sangat menentukan dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Hal ini dikarenakan proses produksi dan konsumsi pada jasa terjadi secara bersamaan. Pendekatan ini memungkinkan manajemen untuk memfokuskan perhatian pada pentingnya peran karyawan dalam melayani konsumen. Perusahaan jasa yang dikelola secara baik dapat menunjukkan pelaksanaan internal marketing dan memberikan dukungan pada karyawan serta menghargai kinerja mereka. Yang dikutip oleh Kotler dan Keller 2009. Menurut Cahill 1996 bahwa internal marketing adalah upaya menarik, mengembangkan, memotivasi, dan menerima karyawan yang berkualitas dalam usaha perusahaan tersebut untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Dan menurut Scott Rader tahun 2000 bahwa kunci untuk mencapai profitabilitas jasa dikaitkan dengan fokus pada pelanggan dan karyawan sebagai bagian yang terpenting dalam suatu perusahaan. Terkadang pihak manajemen sering
hanya memfokus pada seperangkat tujuan dan positioning jasa tanpa memperhatikan permasalahan karyawan. Kualitas pelayanan terhadap karyawan sangat penting karena mereka adalah ujung tombak yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Apabila hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh perusahaan, maka karyawan akan lebih puas dan lebih terhormati untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen perusahaan. Dan di mana kegiatan pemasaran merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan keberadaan organisasi atau keberadaannya di sekitar masyarakat. Apabila hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh perusahaan melalui kegiatan pemasaran yang mengedepankan kualitas perusahaan sebagai suatu perusahaan yang berkelanjutan, maka akan sangat berpengaruh perilaku dan sikap konsumen, yang kemungkinan besar konsumen akan merespon dengan menggunakan produk atau jasa. Implementasi internal marketing yang baik akan meningkatkan moral kerja karyawan, kinerja dan semangat kerja karyawan. Melalui pemenuhan kebutuhan karyawan akan mengurangi beban karyawan agar mereka dapat lebih konsentrasi dalam bekerja sehingga dapat menghasilkan performa yang lebih baik. Kinerja pemasaran merupakan ukuran keberhasilan organisasi dilihat dari aspek marketing. Dalam hal ini, perusahaan harus lebih memperhatikan dan mengevaluasi program-program pemasarannya, sehingga program-program yang dirancang oleh perusahaan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan dan tujuan perusahaan. Perusahaan harus mengkomunikasikan program-program pemasarannya secara transparansi kepada karyawan serta memotivasi mereka untuk bekerja sama mensukseskan program-program perusahaan. Sehingga dengan adanya transparansi ini diharapkan dapat memperoleh masukan dari karyawan dalam rangka pelaksanaan program marketing menjadi lebih baik lagi. Konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, misalnya membeli seperti pakaian, sepatu, dan pakaian lain-lainnya. Jenis kedua adalah konsumen organisasi yang meliputi organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan lembaga lainnya. Semua jenis organisasi ini harus membeli produk peralatan dan jasa-jasa lainnya untuk menjalankan seluruh kegiatan organisasinya. Perilaku konsumen merupakan proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Konsumen Indonesia sangat beragam, seperti sebagaimana konsumen lainnya di berbagai belahan dunia lain. Mereka berbeda dalam hal budaya, usia, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan juga gaya hidup. Mempengaruhi perilaku konsumen adalah mempengaruhi pilihan konsumen agar mereka mau memilih produk tertentu dan merek tertentu yang ditawarkan oleh pemasar. Hal ini memiliki keterkaitan dengan jurnal yang kelompok kami pilih, di mana dalam jurnal tersebut implementasi internal marketing akan meningkatkan kinerja dan semangat kerja karyawan, sehingga memberikan pengaruh pada konsumen untuk mengambil keputusan, di mana secara tidak langsung menegaskan bahwa peranan internal marketing sangat mempengaruhi kinerja pemasaran. Internal marketing yang dimaksud di sini adalah karyawan atau pemasaran perusahaan tersebut. Jadi walaupun prioritas utama sebuah perusahaan adalah konsumen, namun karyawan adalah hal yang tidak bisa diacukan dalam sebuah sistem organisasi karena memiliki peran yang tidaklah penting dibandingkan dengan konsumen. Karena itu, tanpa adanya karyawan yang loyal dan bekerja dengan giat, maka perusahaan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Maka dari itu, perusahaan harus mementingkan keamanan, kenyamanan, dan juga kebutuhan karyawannya agar karyawan tersebut meningkatkan kinerja dan semangatnya untuk perusahaan. Jadi jika karyawan sudah merasa diperlakukan dengan baik oleh perusahaan, maka karyawan atau pemasar tersebut akan mampu memasarkan produknya dengan baik, di mana para pemasar tersebut akan berusaha untuk lebih memahami keragaman dan kesamaan konsumen atau perilaku konsumen, seperti memahami mengapa dan bagaimana konsumen dapat mengambil keputusan untuk mengkonsumsi produk tersebut, sehingga pemasar dapat merancang strategi pemasaran dengan lebih baik, di mana pemasar yang mengerti perilaku konsumen akan mampu memperkirakan bagaimana kecenderungan konsumen untuk bereaksi terhadap informasi yang diterimanya, sehingga pemasar dapat menyusun strategi pemasaran yang sesuai, di mana pemasar yang memahami konsumen akan memiliki kemampuan bersaing lebih baik dibandingkan dengan pemasar yang sama sekali tidak memahami konsumennya.